salah, tiada yang kalah. Bentar, kita siapkan data. Malah ke close ya. Bentar ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman Kristen dikencangin dulu tap-tap layarnya guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jeder. Belum apa-apa udah kalah PK ya kan. Oh iya, nggak apa-apa lah, kalah PK lah, nggak apa-apa, yang penting bukan kalah debat. Oke. Ini pukul 20.19 menit ya, pukul 20 ya, pukul 20.19 menit, berakhir pada pukul 29 jam 21.19 menit juga. Jadi ya, kita harus sudah closing pukul berapa berarti? 21.19 kan? Betul ya? 21.19 ya, udah closing ya. Silakan ya, duluan. Ya. Karena ini tema Bang Nandar. Baik. Di mute ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh karenanya dengan ayat ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah menjadi sebuah dasar kenapa saya mengajak Bang Oki membahas apakah Yesus atau Nabi Muhammad yang termaktub, yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Baik, Qurannya sudah saya baca. Saya tunjukkan sebuah buku kepada Bang Oki. Ya, ini adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ya, saya hampir lupa ini halaman berapa nih. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, saya balikan kamera. Canggih, terima kasih. Saya tanya kepada Bang Oki, ya, ini teman-teman kita lihat nih. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10, Shlomo menubuatkan seorang laki-laki yang kulitnya putih bersih dan putih bersih dan kemerah-merahan. Putih bersih dan kemerah-merahan.
Tidak pernah ada sejarah agama seorang laki-laki yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan kecuali adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Di mana bang datanya kalau Nabi Muhammad itu kulitnya putih? Ini ada sebuah sirah nabawi, teman-teman ya. Sirah nabawi di sini dikatakan Abu Tofel berkata kulitnya putih. Kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata kulit beliau putih kemerah-merahan. Sama seperti yang digambarkan di dalam Kidung Agung 5 ayat ke-10. Bahkan kalau kita melihat ayat ke-11-nya, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya hitam seperti gagak. Teman-teman, biar saya tidak terus-menerus menyuapi teman-teman, silahkan cari bagaimana ciri khas Rasulullah SAW rambutnya. Rambut Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengombak, bergelombang seperti yang dibuatkan di dalam Kidung Agung 5 nomor 11. Bang, ini mah ciri-cirinya bang, ada nggak namanya? Saya tunjukkan. Ini ayat 11 dan ayat 10 adalah ciri dan karakteristik bagaimana Nabi Muhammad disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan Kidung Agung 5 ayat ke-16? Kidung Agung 5 ayat ke-16 itu adalah mengidentifikasi apa yang tertera pada ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat di bawah ini teman-teman ada yang namanya leksikon. Leksikon di sini tertulis apa? Leksikonnya 04261. 04261 itu mengacu kepada siapa? Kita klik. Ini ada kodenya teman-teman ya. Ini namanya leksikon. Di sini tertulisnya Mahmad ya. Kita ketik aja Mahmad. Mahmad itu kodenya atau leksikonnya adalah 04261. 04261. Ya, kita lihat referensinya. Referensinya itu 673D. Saya klik 673D. Teman-teman akan melihat sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Apa mencengangkannya? Ternyata Bible sendiri membuktikan dan mengakui bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ini adalah Alkitab. Ini adalah Alkitab Kristen sudah membuktikan. The Arabic Hamidah mean phrase and the name siapa? The name Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes from the root. Jeder. Sekarang saya tidak pernah menemukan orang Kristen yang mampu membuktikan ada seorang nabi yang mengatakan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Yesus. Itu nggak ada. Jeder. Terima kasih, kita sudah menang debat dan menang juga PK. Oke, silakan Bang Nandar. Diterima, habis itu di mute. Rambutnya keren kali ya guys. Oke teman-teman, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita belum tanggapi apa yang menjadi narasi Nandar, karena ini baru opening statement ya teman-teman ya. Gitu. Jadi Bang Nandar membawakan tema siapa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, Yesus kah atau Nabi Muhammad? Oke, Bang Nandar, ketika kita ingin mengklaim kalau Nabi Muhammad itu menurut Bang Nandar sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, Bang Nandar, tunjukkan satu data saja, misalnya di dalam Perjanjian Lama itu, kalau seorang nabi itu nanti akan ada dari bangsa Arab, ya. Nanti tolong tunjukkan. Saya tuh nggak mau yang ribet-ribet pertanyaan, tunjukkan aja, buktikan. Itu kalau masalah cocok logi, misalnya seperti yang Bang Nandar nanti akan bawakan, mungkin ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 11, nanti saya akan tanggapi itu semua. Tapi silahkan Bang Nandar, kalau mau ya. Kalau mau Bang Nandar mengklaim kalau Perjanjian Lama itu menubuatkan seorang nabi dari Arab, yaitu Nabi Muhammad, saya tidak menista apapun ya teman-teman ya. Saya minta buktinya. Di mana di dalam Perjanjian Lama kalau seorang nabi itu nanti akan muncul dari bangsa Arab? Itu nanti Bang Nandar tolong tunjukkan saya datanya ya teman-teman ya. Itu nah kalau kita bicara tentang nubuatan di dalam Perjanjian Lama yang merujuk kepada Tuhan Yesus, bahkan eksistensi dan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, misalnya di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-11. Sebentar ya.
Yesaya 11 ayat yang ke-11. Sebentar ya teman-teman ya, saya bacakan dulu. Yesaya 11 ayat yang ke-11. Yesaya 11 ayat yang ke-1 ya. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Suatu tunas akan keluar dan tunggul isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu digenapi di mana? Misalnya di dalam Wahyu 26, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, ada korelasinya. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dan apa yang digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi berkorelasi Bang Nandar. Makanya dari perjanjian lama itu selalu menubuatkan kepada pribadi Yesus. Bang Nandar, misalnya Yesaya 7 ayat 14. Saya bukakan lagi datanya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di mana di dalam perjanjian baru Bang Nandar? Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-23 tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu terkorelasi. Ada yang dinubuatkan, ada yang digenapi. Nah, ketika Bang Nandar mengklaim kalau perjanjian lama itu menubuatkan nabi dari Arab, yaitu Nabi Muhammad, mana datanya? Di dalam perjanjian lama, kalau seorang nabi itu akan muncul dari tanah Arab, mana datanya Bang Nandar ya? Itu nanti Bang Nandar tolong sampaikan dengan jelas, jangan cocok logi. Nanti masalah Ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 11 nanti saya akan tanggapi. Ya, teman-temannya, itu berbicara tentang nubuatan. Misalnya Mika 5 ayat 1 sampai 2 itu digenapi di dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 17. Jadi semua nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada pribadi Yesus, Bang Nandar, bukan nabi dari tanah Arab. Mohon maaf, saya harus sampaikan itu Bang Nandar, karena perjanjian lama tidak pernah menubuatkan nabi dari bangsa Arab. Ya, saya belum masuk ke dalam Quran atau hadis Bang Nandar. Nanti kalau saya tanya lagi di dalam hadis Bang Nandar atau Quran Bang Nandar, kalau misalnya ingin menyamakan, pernahkah melalui apa proses turunnya wahyu menurut Nabi Muhammad? Proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu, kalau memang perjanjian lama itu menubuatkan Nabi Muhammad itu. Tapi saya nggak mau dulu lari ke situ ya teman-teman ya. Saya cuma mau fokus di satu dulu. Adakah di dalam perjanjian lama menubuatkan kalau nabi itu akan lahir dari tanah Arab? Itu teman-teman Kristen, kencengin cep-cep layarnya teman-teman. Nggak apa-apa tadi kita kasih satu kali Bang Nandar menang biar dia bahagia. Jangan sampai kita menang debat kita kalah PK ya teman-teman ya. Waktu kita 49 menit lagi, gaskan teman-teman. Sebentar ya guys. Diterima Bang Nandar atau mau cari data dulu silakan. Baik, Bang Oki, justru ayat yang saya sampaikan itu berkenaan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Bible-mu itu. Bahkan Alkitab Sabda sebagai sebuah yayasan resmi, ya, sebuah badan hukum mengakomodir, membenarkan apa yang saya nyatakan. Bukan hanya Kidung Agung pasal kelima ayat 10 sampai 16, tetapi Yesaya 42 nomor 1 juga menyatakan hal yang sama. Saya tunjukkan kepada Bang Oki. Ya. Ini adalah bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Nanti saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bahkan dia adalah patah terkulai sebelum hukum itu genap. Nah, kita lihat teman-teman ya. Di dalam bahasa Ibraninya, hen abadi etmak bau bakhiri rasta nafsi natati ruhi alap mispat legoyim yoshi. Teman-teman perhatikan, kalau kita lihat di manuskrip Dead Scroll itu ini ternyata ada perubahan. Ini tuh bukan etmak tapi Ahmad. Saya tunjukkan kepada teman-teman ini ya. Ini ada apa namanya itu? Dead Scroll ya, gulungan laut mati 200 tahun sebelum Masehi. Ternyata di dalam manuskrip ini tertulisnya apa ya? Ini nih, tertulisnya nih. Ini Alep ya. Ini apa namanya? Ini he ya, het. Ini mim, ini dalet. Jadi sebetulnya bukan etmak, tetapi yang benar adalah Ahmad. Ini dalam manuskrip Laut Mati sendiri mengkonfirmasi bahwa di sini tertulisnya adalah ya di sini adalah alef ya, kemudian ini he, ini mem, ini dalet. Sama LAI dirubah jadi etmak. Nah, ini yang setelah dirubah teman-teman ya. Mohon maaf. Di dalam naskah Leningrad dirubah jadi etmak. Padahal hurufnya bukan etmak ini. Ini alef, ini het, ini mem, ini dalet. Kenapa dirubah jadi etmak? Kalau kita lihat ini, teman-teman ya, kalau kita lihat terjemahannya sesuai dengan bahasa Ibraninya di dalam Laut Mati, lihatlah hambaku Muhammad Ahmad, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak. Kalau Yesus berteriak, Bang Oki, Eli, Eli, lama sabaktani, dalam bahasa Yunaninya, pon megale. Yesus berteriak dengan kencang. Kalau Nabi Muhammad atau Ahmad itu ia tidak berteriak atau menyaringkan suaranya. Ini sebetulnya terjemahannya gabrul ini. Yang bisa bahasa Ibrani ini tuh lo, bukan atau. Lo itu tidak, ya. Di sini dikatakan lo yish'ak, welo yisa, welo yishma, welo yashmi'a bahuth, ya, bahuth kolo. Tapi dalam terjemahan LAI ia tidak akan berteriak atau, harusnya bukan atau tapi tidak. Ia tidak berteriak, tidak menyaringkan suara, tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Apakah Nabi Muhammad demikian? Betul. Nabi Muhammad tidak pernah berteriak ya, saya tunjukkan. Nabi Muhammad itu tidak pernah berteriak. Tidak pernah berteriak. Nih, kita lihat nih ya. Benar, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berteriak. Beliau dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, penyabar, dan tidak pernah berkata kasar atau melakukan tindakan yang buruk. Sementara Yesus ketika dia disalib, ya menurut orang Kristen kan Yesus, menurut saya kan Yudas. Dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani, bukan dalam bahasa Yunaninya. Itu bahasa Yunaninya apa? Pon megale. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan ada di dalam perjanjian lama yang menyebutkan nama Yesus Kristus sebagai nabi yang akan datang. Kalau Nabi Muhammad sudah saya lihatkan manuskripnya, sudah saya lihatkan di dalam Kidung Agung. Jeder. Aduh. Bang Oki kalah PK, kalah debat. Oke teman-teman, enggak dijawab lagi pertanyaan kita ya guys ya. Tunjukkan dalam perjanjian lama yang menubuatkan kalau Nabi itu berasal dari tanah Arab. Tidak dijawab oleh Yonatan Nandar. Ya teman-temannya. Terus pertanyaan Bang Nandar, tadi kan saya sudah sampaikan di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Bang Nandar, tentang kelahiran Kristus.
Yesaya 7 ayat 14 itu menubuatkan tentang kelahiran Kristus yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Jadi jangan lari-lari ya Bang Nandar ya. Jangan lari-lari. Nah, teman-teman, saya mau bantah dulu argumen Bang Nandar tadi yang membawa sirah nabawiyah. Nanti tunjukkan sirah nabawiyahnya, sirah nabawiyah apa, Ibnu Hisham atau apa, halaman keberapa, paragraf keberapa ya. Tolong tunjukkan Bang Nandar. Bang Nandar tadi membawakan Kidung Agung 5 ayat 11 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Kita buka teman-teman ya. Oke, Kidung Agung 5 ayat 11, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Nah, ini yang masalah rambutnya ini teman-teman. Bang Nandar tadi bilang kalau ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, kita lihat nounnya di sini feminim. Jadi Kidung Agung 5 ayat 11 nih ya Bang Nandar ya, nounnya jelas-jelas di sini. Nounnya sebentar ya teman-teman biar jelas ya nih. Nounnya feminim. Yonatan Nandar yang terhormat. Nah, jadi Kidung Agung 5 ayat 11 itu Bang Nandar dialog antara seorang seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Kok disama-samakan kepada Nabi Muhammad sih Bang Nandar? Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Coba Bang Nandar baca satu perikop itu, Kidung Agung 5 ayat 11, itu perbincangan antara seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Makanya nounnya di situ feminim. Sungguh Bang Yonatan Nandar terlalu nekat kalau membawakan data. Ya kan teman-teman? Pokoknya cocok loginya, yang penting nyambung-nyambung sedikit ya kan, nyambung-nyambung sedikit ambil. Aduh, Bang Yonatan Nandar. Oke, Bang Nandar, kalau pertanyaan Bang Nandar saya sudah jawab. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dinubuatkan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Ya, saya sudah jawab dengan Bang Yonatan Nandar. Pertanyaan saya, pernahkah dalam perjanjian lama menubuatkan seorang nabi yang berasal dari tanah Arab? Nah, kalau kita lihat Bang Nandar di dalam perjanjian lama itu juga ada menuliskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ulangan 13, Ulangan sebentar ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Oke, masih ada waktu ya teman-teman ya. Kencengin tab layarnya teman-teman. Jangan sampai kita menang debat, kita kalah PK. Ini gemetaran ini Bang Nandar nih kalau saya bacakan ini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia akan membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apa yang kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bang Nandar, kalau itu ada ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Menyala laskar Kristus teman-teman, itu kan Bang Nandar. Jangan lari dari pertanyaan saya. Bang Nandar yang bawa tema ini, Bang Nandar yang harus bertanggung jawab. Tunjukkan di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab. Juder, selamat datang di kebenaran Kristen. Bang Yonatan Nandar mulai terdiam, tertunduk, lemas, dan lesu. Sebentar aku tutup pintu dulu. Sebentar teman-teman.
Baik, gimana suara saya terdengar Bang Oki? Terdengar ya? Si Oki ini nggak paham bahasa Ibrani, jadi dia tidak bisa membedakan. Sekarang gini aja deh, kita buka ya teman-teman ya. Ini bahasa Ibraninya Oki ya. Saya minta kepada kamu tolong jujur dan tolong kamu cari tahu. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibraninya Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Kamu boleh tanya kepada orang yang belajar bahasa Ibrani ya. Kidung Agung 5 nomor 16. Ya, ini saya bacakan ya. Hikamam takhim fekhla Muhammadim ze dodi wezehrai benot Yerusalem. Saya tanya sama Anda. Ya, saya tanya sama Anda, ini J ini kata tunjuk untuk laki-laki atau perempuan? Ini kan ada tulisannya nih, J. Kamu cari dalam gramatikal bahasa Ibrani, J ini kata tunjuk untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kita identifikasi nih. Di sini ada kata-kata Muhammadim atau Mahmadim. Mahmadim di sini ini ada kata tunjuk. Ini kata tunjuk laki-laki atau kata tunjuk perempuan? Coba nanti kamu cari orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani, kamu WhatsApp nih ya. Kamu hubungi mereka, ini kata tunjuk laki-laki atau kata tunjuk perempuan? Saya minta penjelasannya ini ya. Langsung ini screenshot atau kamu bisa buka sendiri. Ini kata tunjuk untuk laki-laki atau kata tunjuk untuk perempuan? Dari awal saya sudah membuktikan kalau Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Saya tunjukkan lagi. Itu bukan karangan saya. Ini adalah yayasan resmi dari Alkitab Indonesia, Alkitab Sabda itu. Kamu baca, jangan termenung. Coba kamu cari dulu nih. Ya, jangan keterjemahan. Nih teman-teman, kita lihat nih ya. Ini dalam bahasa Ibraninya Muhammad ya. Referensinya di sini Tot 673D. Kamu tahu referensi atau enggak? Literasi tahu enggak? Ini referensinya nih, 673D. 673D di sini tulisannya apa? Coba. Sebelum saya membacakan, saya ingin nyanyi dulu terlebih dahulu buat Anda. Oke, buka hatimu, bukalah sedikit untuk kebenaran Islam. Tinggalkanlah penyembahan terhadap manusia. Oh yes, oh Yesus. Oke, kita lihat nih. Saya bacakan kepada Bang Oki ya. Bang Oki, lihat. Ini literasi bukan literasi Muslim ya. Ini literasi orang Kristen. Kamu tahu badan hukum atau tidak? Ini tertulis, terdaftar di Kemenkumham. Valid datanya. The Arabic Hamidah means phrase and the name siapa ini? Muhammad. Kalau Muhammad saya tertulis di dalam Alkitabmu. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau banggakan ini, Bang Oki yang Bang Oki tuhankan ini, di mana tertulis ada kata Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama? Kalau Muhammad kami ada tertulis. Ciri-cirinya membawa 10.000 orang, sudah tertulis Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10, ya kan? Kemudian Kidung Agung 10, Kidung Agung 5 ayat ke-11 itu ciri-cirinya. Kamu feminim itu tentang apa feminimnya? Aduh, oke. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kamu lihat nih ya. Ulangan 33, saya tunjukkan juga yang kedua teman-teman ya. Ada nabi yang dari Arab. Coba kamu buka nih. Ulangan 33 ya. Ulangan 33 ayat kedua. Nabi yang terakhir itu datang dari Gunung Paran. Nah ini nih, teman-teman kita lihat nih ya. Ini terjemahannya jadi apa nih? 10.000 malaikat tuh, jadi 10.000 malaikat. Nah, di dalam LAI dirobah, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Sir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Kau pikir Gunung Paran itu ada di Mesir? Gunung Paran itu ada di Arab. Dan ia datang dari tengah-tengah 10.000 orang, diganti jadi puluhan ribu.
Padahal dalam bahasa Ibraninya merbaba, jeder kon. Kurang jelas apa? Jawab pertanyaan saya. Kidung Agung 5 ayat ke-16, kata tunjuk jeh di situ mengacu kepada laki-laki atau mengacu kepada perempuan? Bang Oki langsung termenung. Bang Oki, sebelum mulai aku mau buka, bukan buka ya, aku mau ambil dulu buku sebentar ya. Silakan. Bentar ya, ambil buku dulu. Nanti setelah Bang Oki siapkan, nanti aku langsung tunjukkan bukunya. Sabar ya. Bentar ya, sabar Bang. Tenang aja. Oke, siap Bang. Lanjut Bang. Oke, Bang Yonatan Nandar, ya teman-teman, silakan. Ya, kita tanggapi dulu ya teman-teman. Bang Nandar, jangan terlalu banyak bertanya ketika pertanyaan saya belum dijawab dengan Bang Yonatan Nandar ya. Oke, Bang Yonatan Nandar, teman-teman bilang ini sebentar ya. Di sini menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Oke, di dalam Ulangan 33 ayat yang kedua kita bacakan. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Syer. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Itu sedang berkata tentang kedatangan Tuhan, Bang Yonatan Nandar, tidak kedatangan seorang nabi. Bang Yonatan Nandar, makanya saya minta datanya, tunjukkan datanya secara eksplisit Bang Nandar. Kalau seorang nabi itu muncul dari tanah Arab, kok ayat kedatangan Tuhan yang dibawakan? Lah memang nabinya Bang Yonatan Nandar Tuhan? Kalau memang iya, biar saya tahu. Bawakan ulangan 33 ayat 2. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Jangan terlalu nekat Bang Nandar. Itu sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan, bukan nubuat tentang nabi. Aduh. Bang Nandar, pertanyaan saya tolong jawab ya. Tolong jawab pertanyaan saya Bang Nandar. Di dalam perjanjian lama, ayat mana yang menyatakan kalau nabi berasal dari tanah Arab? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua Bang Nandar, saya minta Bang Nandar menjawab secara jujur. Proses turunnya wahyu melalui Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, apakah ada melalui mimpi? Tolong jawab jujur. Kalau memang ada, tunjukkan saya data dan dalilnya. Proses turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, apakah ada melalui mimpi? Karena setelah ini saya bisa tunjukkan datanya di dalam Alkitab kami. Coba Bang Yonatan Nandar jawab pada saya dengan jujur ya. Proses turunnya wahyu itu Bang Nandar ya, proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu apakah ada lewat mimpi? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Ya, kalau pernah pertanyaan Bang Yonatan Nandar, saya tadi sudah jawab. Gitu. Jangan suka lari-lari. Ini kita mau bahas kritik atau apa? Ini kita sedang berbicara. Perjanjian lama menubuatkan Tuhan Yesus atau Nabi Muhammad. Ini yang sedang kita bahas. Pak Tobias, terima kasih teman-teman, terima kasih. Itu, jangan lari-lari Bang Yonatan Nandar. Ya, jangan lari-lari dulu. Tolong Bang Nandar jawab dengan jujur. Saya minta kejujuran. Tunjukkan di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab.
pakai data dan dalil. Kalau Bang Nandar bawa Ulangan 33 ayat yang kedua, itu adalah kedatangan Tuhan, bukan kedatangan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu salah satunya melalui mimpi? Kalau memang iya, saya minta data dan dalilnya. Karena ini nanti ada korelasinya dari ayat Alkitab yang setelah ini saya akan bukakan. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Jangan sampai kita sudah menang debat, kita kalah PK ya teman-teman ya. Gitu. Jangan sampai kita sudah menang debat, kita kalah PK. Bang Nandar jangan lari-lari, tolong dijawab dulu, jangan bertanya terus. Dari tadi saya udah tanggapi terus pertanyaan Bang Yonatan Nandar. Ya, masa saya harus menanggapi terus ya kan? Jadi tidak enak. Gitu. Jadi satu arah, jadi ke saya aja. Tolong tunjukkan secara eksplisit datanya. Di dalam perjanjian lama, kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab. Silakan Bang Yonatan Nandar. Oh, masih ada waktu saya ya teman-teman ya. Karena tidak ada satupun data di dalam Alkitab teman-teman, baik dalam perjanjian lama, kalau seorang nabi itu akan muncul dari tanah Arab. Tidak ada di dalam Alkitab. Kalau Bang Nandar coba menggunakan Alkitab saya untuk menubuatkan Nabi Muhammad, maaf saya harus katakan itu karena ini tema Bang Nandar, tapi saya harus bantah itu. Tidak ada satu data di dalam Alkitab kalau nabi akan berasal dari tanah Arab. Silakan. Jangan panik sampai suaranya hilang, jangan panik, santai aja, napas, tarik napas. Tadi saya sudah menjawab ya dengan Ulangan 33 nomor 2 bahwa Tuhan akan memancar dari Gunung Paran. Ya. Itu adalah simbolik tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di situ ada kata-kata 10.000 orang. Makanya saya tanya, coba Anda lihat tuh. Sampai LAI merubah kata 10.000 teman-teman ya, kata 10.000 jadi puluhan ribu orang. Nih teman-teman ya, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang, padahal bukan puluhan ribu orang ini, 10.000. Nah kita lihat terjemahan yang lain, di terjemahan yang lain itu disebut 10.000. Nah teman-teman kita lihat nih 10.000. Nah ini teman-teman ya, di sini 10.000. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu datang, kamu tahu nggak di dalam Septuaginta itu kurios di situ, bukan Tuhan. Tuhan harusnya, makanya di sini 10.000. Ini sama dengan Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10. Nih. Ya. Ini sama dengan Kidung Agung 5 ayat ke-10 bahwa orang itu, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Ada di dalam peristiwa Fathul Mekah. Di dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad membawa 10.000 orang. Sudah saya tunjukkan fakta yang begitu dahsyat, fakta yang bisa kita lihat, fakta yang bisa kita cross-check kebenarannya. Dengan mengklik ya sebuah website resmi, sebuah literasi yang valid, ini dari Alkitab Sabda, bahwa di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 di situ tertuju kepada Nabi Muhammad. Makanya nih saya tunjukkan lagi ya. Masa masih bertanya sesuatu yang sudah saya tunjukkan? Kita lihat nih. Kenapa kau bertanya sesuatu yang sudah ada? Ini loh. Bacanya apa? Coba buka mata hatimu itu. The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad comes from the root. Nah, itu ada tertulis Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad dari Arab, Muhammad yang mana? Yang dinubuatkan di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 saya tanya. Kalau kau Nandar tunjukkan orang Arab, tunjukkan orang Arab. Ini bukan hal orang Arab. Ini nama Muhammad. Sekarang saya tanya. Nabi mana yang membawa 10.000 orang sebagaimana di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat 10? Nabi mana yang karakteristiknya rambutnya itu bergelombang ya seperti burung gagak ya, tidak lurus? Nabi mana dan yang
nabi mana yang kemudian bernama Muhammad? Coba tunjukkan kepada saya. Ini premis mayor, premis minor. Tidak ada yang bernama Muhammad kecuali Nabi Muhammad yang ada di dalam umat Islam. Pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Kalau Nabi Muhammad ada dalam perjanjian lama, Yesusmu itu di mana ada dalam perjanjian lama? Coba. Immanuel, Tuhan berserta kita. Tidak ada 12 murid, tidak ada ibunda Yesus menyatakan anaknya Immanuel. Anaknya itu namanya bukan Immanuel, anak itu namanya Yesua Hamasyah, bukan Immanuel. Justru kalau kau mengatakan Immanuel berarti bertolak belakang. Karena ketika malaikat turun, anak ini dinamai Yesus Kristus, bukan namanya Immanuel. Nah, pertanyaan saya nggak dijawab. Saya kan tadi tanya, coba kau hubungi orang Kristen yang paling bisa bahasa Ibrani. Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16 itu ada kata jeh. Jeh ini menuju kepada laki-laki atau kepada perempuan. Soalnya di awal kau mengatakan bahwa itu adalah perempuan. Nandar, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dalam mimpi? Loh, kau bertanya sesuatu yang ada di dalam kitabmu ini nih. Bilangan 12 ayat ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini loh Tuhanmu berbicara kepada para nabi dengan mimpi. Gimana sih? Nabi Muhammad menerima Al-Quran tidak pernah berlalu mimpi. Di mana tunjukkan dalilnya kalau ada? Kena kon. Aduh, kalah PK kita teman-teman, tapi menang debat ini. Gimana ini teman-teman, ini gak ada sultan kita deh. Menang PK tapi kalah menang debat kalah PK kita teman-teman. Ya teman-teman, ingat ya narasi nandarnya dia. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Ya, itu perkataan Bang Nandar ya. Oke Bang Nandar, setelah match ini saya tunjukkan, saya bukakan datanya. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui mimpi. Sebentar ya teman-teman ya, kita sebentar ya. Oke teman-teman, sebentar kita bukakan data. Sebentar teman-teman, kita oke. Nanti saya akan tunjukkan datanya, tapi saya tunjukkan dulu, saya lupa datanya, itu ada di surat Asyab. Tapi nanti setelah ini saya tunjukkan. Oke, ini data yang Bang Nandar bawakan. Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi adalah Nabi Ibrahim dan Nabi. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Setelah ini Bang Nandar saya tunjukkan datanya. Saya lupa ayat keberapanya, tapi itu ada di surat Asyab. Ya Bang Nandar ya. Sebentar setelah ini saya tunjukkan. Itu narasi Bang Nandar. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya Bang. Ya teman-teman ya. Bang Nandar memaksakan Kidung Agung 5 ayat 11 kalau rambut yang berombak itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, coba baca satu perikop. Itu adalah dialog antara seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Oh Tuhanku, memang Bang Nandar luar biasa. Kidung Agung 5 ayat 11 itu adalah dialog antara wanita dengan putri-putri Yerusalem. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Terlalu nekat Bang Nandar ya teman-teman ya. Ya dari tadi tanya terus. Itu masalah nubuat tentang Tuhan Yesus, Bang Nandar sih sudah jawab. Nubuat tentang Tuhan Yesus itu Bang Nandar di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Terus di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 2 yang digenapi di dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Itu data. Gitu loh. Dari tadi saya sudah tunjukkan datanya di dalam Alkitab, Bang Nandar. Dari tadi saya sudah tunjukkan datanya di dalam Alkitab.
Bang Nandar, kenapa tidak dijawab dari saya pertanyaan saya? Mana datanya kalau Nabi itu tertulis secara eksplisit kalau seorang Nabi itu akan lahir dari tanah Arab? Jangan cocok logi bahwa Ulangan 33 ayat yang kedua. Kata biasa, terima kasih teman-teman. Talas, terima kasih. Ulangan 33 ayat 2 itu adalah kedatangan Tuhan. Apakah Nabi Muhammad seorang Tuhan? Bang Nandar, jangan nekat. Dari tadi nekat sekali Bang Yonatan Nandar ini teman-teman ya. Benar-benar nekat Bang Nandar. Kita sedang tidak berbicara tentang kritik teks. Kita fokus ke tema. Ini tema-tema Bang Nandar. Bang Nandar yang sudah siapkan datanya. Saya cuma memirror aja. Itu. Saya cuma memirror aja. Bahkan Bang Nandar mengatakan sendiri kalau Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu melalui mimpi. Bang Nandar bantah iman Bang Nandar sendiri. Sungguh nekat Bang Nandar ya. Itu. Oke Bang Nandar, kembali ke pertanyaan saya. Tunjukkan satu data di dalam perjanjian lama seorang nabi tertulis secara eksplisit akan lahir dari Arab. Mana datanya? Ya. Ini udah berapa menit lagi kita selesai? Mungkin sekitar 2 match lagi kita selesai. Tolong tunjukkan datanya. Jangan membuat teman-teman di bawah penasaran. Itu, buktikan kalau memang ada di dalam perjanjian lama seorang nabi itu akan lahir dari tanah Arab. Yonatan Nandar ya, Kidung Agung 5 ayat 11 saya tegaskan di situ adalah dialog antara perempuan dengan putri-putri Yerusalem. Ulangan 33 ayat yang kedua itu adalah kedatangan Tuhan, bukan kedatangan seorang nabi dari tanah Arab. Jangan cocok logi ya Bang Nandar ya. Tunjukkan secara eksplisit tertulisnya di mana? Silakan Bang Yonatan Nandar. Oke. Nandar. Ada suaraku Ki? Ada suaraku nggak Ki? Ada suaraku nggak Ki? Aman-aman. Kalau mau minum dulu. Siap. Bang Nandar. Enggak. Aku nggak haus kok. Temanya adalah Nabi Muhammad, Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam Torah, dalam perjanjian lama. Dari tadi kau tidak pernah menunjukkan ada kata Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Kalau saya sudah menunjukkan, Bang Nandar jangan pakai critical text. Loh, kalau tidak menggunakan bahasa Ibraninya, lalu bagaimana saya bisa memahami? Kenapa saya mempertanyakan kata jeh di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16? Ini berkorelasi bahwa ini untuk siapa? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Anda tadi di awal mengatakan ini untuk perempuan. Tetapi ketika saya tanya, Bang Oki yang ganteng, saya tanya kepada Anda, ya. Saya tanya kepada Anda kata jeh. Sebelum kata jeh, teman-teman kita lihat ya. Ini tadi kata mimpi. Ini Tuhan orang Kristen Tuhan orang Yahudi ketika berbicara dengan para nabi itu berdasar ke melalui mimpi. Ini ada datanya. Bang, kalau Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diangkat menjadi nabi dan menerima Al-Qur'an itu ada namanya ru'yah sadikah. Ru'yah sadikah yaitu mimpi yang benar, itu sebelum jadi nabi. Ya. Ketika menjadi nabi, Quran itu turun, wahyu Allah itu turun melalui perantaraan Roh Kudus. Wahyu apa dulu yang kau maksud? Kalau wahyu berupa mimpi itu pertama itu adalah hadis qudsi. Kalau Al-Quran berdasarkan melalui Roh Kudus. Makanya belajar Islam dulu sebelum kau bertanya tentang itu. Nih saya tunjukkan datanya Ki. Ya. Pertama teman-teman ya, Nabi Muhammad itu rambutnya tidak lurus seperti yang digambarkan di dalam ini nih. Nabi Muhammad rambutnya berombak. Nah benar nih. Benar. Rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ya berombak, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting, berombak seperti yang ada di dalam Kidung Agung. Kidung Agung berapa? Oke, Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10. Kan
tema kita adalah ini temanya, Nabi Muhammad atau Yesus yang tercantum dalam perjanjian lama. Nih, kita baca teman-teman ya, ayat ke 10-nya ya. Nih. Ayat ke 10-nya apa? Nih. Putih bersih dan kemerah-merahan, ya, membawa 10.000 orang. Tidak ada sejarah Nabi yang membawa 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad. Ini ciri yang pertama, membawa 10.000 orang. Ah, Bang Nandar, emang Nabi Muhammad membawa 10.000 orang? Saya tunjukkan sirah nabawinya. Nih, sirah nabawinya saya tunjukkan. Ini oke ya, ini sirah nabawi saya tunjukkan nih. Bener nggak Nabi Muhammad membawa 10.000 orang? Ada itu ketika Fathul Mekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Yesus tidak pernah membawa 10.000 orang. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, rambutnya mengombak. Ini loh, rambutnya itu mengombak. Apakah Nabi Muhammad rambutnya mengombak? Jeder kamu, nih. Ya benar, rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan berombak. Ini loh, nggak kebaca berombak, jeder kon. Bang, apakah Nabi Muhammad kulitnya putih kemerah-merahan? Coba kau baca. Nih, ini Nabi Muhammad nih, kulitnya putih kemerah-merahan. Halaman berapa? Halaman 718. Sebegitu gamblangnya Nabi kami digambarkan di dalam Alkitabmu. Ya. Ini ayat ke-16 sangat sungguh sangat jelas gitu loh. Tapi kau tidak mengakuinya itu. Ini loh, brother, kita lihat nih teman-teman. Apa isi ini? The Arabic Hamidah means Christ, and the name siapa? Muhammad. Saya tanya nih, adakah Muhammad dari suku Israel? Adakah Muhammad dari suku Batak? Adakah Muhammad dari suku Sunda? Enggak ada. Muhammad itu hanya datang dari Arab. Jeder. Di mana Yesus di dalam tertulis di dalam perjanjian lama, saya tanya. Dari tadi nggak kau jawab. Teman-teman, kita bal-balin Nandar. Oke. Kalah PK, kalah debat. Aduh, menangis. Aduh, kalau ya? PK aku kalah nih. Kalau debat kabur ya. Mana ada aku debat kalah. Siap teman-teman. Ya, Bang Nandar tadi bilang Kidung Agung 5 ayat 11 ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Astaga, Bang Yonatan Nandar. Makanya baca satu perikop. Ya, Kidung Agung 5 ayat 11. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Merujuk pada siapa? Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kasihku, demikianlah teman-temanku. Hai putri-putri Yerusalem, sudah saya sampaikan Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah dialog antara seorang perempuan dengan putri-putri Yerusalem. Jangan nekat Bang Nandar, jangan cocok logi. Dari tadi bawa data AI, ya kan? Nah sekarang saya tunjukkan seperti apa rambut Nabi Muhammad. Nih Bang Nandar, bawa data itu begini loh Bang Nandar. Nih. Sahih Bukhari 3924. Santai. Derajatnya Sohi, jangan bawa AI, bawa hadis dong. Rambut beliau ke arah depan hingga bening, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambutnya ke bagian kiri dan kanan kepala mereka. Sementara itu ahlul kitab menyisir rambut mereka ke kening. Rupanya Rasulullah lebih suka bila bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Di mana lagi situ tertulis rambut Nabi Muhammad itu berombak Bang Nandar? Itu data. Itu hadis, makanya jangan pakai AI. Bang Nandar, kok sukanya pakai AI ya teman-teman ya? Kok sukanya pakai AI? Oke, kita bukakan teman-teman, kita tambahkan lagi ya teman-teman ya, sebentar. Pakai data hadis dong. Itu pede lah. Sebentar. Ibnu Majah 3623. Pokoknya kalau nandarin teman-teman, yang penting cocok sedikit, ambil ya, ambil teman-teman, sebentar ya, kita bukakan. Oke.
Nih, Bang Nandar. Ibnu Majah 39 3621 ya. Nih sebentar ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Oke. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota, maka beliau memiliki 4 gadair, yaitu jalinan rambut yang terurai. Jeder, selamat datang di kebenaran. Mencret kok Bang Nandar, mencret. Makanya jangan suka bawa data AI. Tidak ada tertulis di dalam hadismu kalau rambut Nabi Muhammad berombak, Bang Nandar. Data AI, data hadis lah. Itu kan sakit kan? Sakit lah, berdarah. Cuman saya harus sampaikan kebenaran ini, Bang Yonatan Nandar. Ya, cuman saya harus sampaikan kebenaran ini. Ya, Bang Yonatan Nandar ya. Nah, masalah nubuatan tentang Tuhan Yesus, Bang Nandar, loh saya sudah sampaikan berkali-kali dengan Bang Yonatan Nandar. Mika 5 ayat 1 sampai 2 itu digenapi di dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7, Bang Yonatan Nandar. Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Pegangan jantungnya. Pegangan jantungnya Bang Nandar. Ya, saya bawakan data hadis. Bang Nandar bawakan data AI. Lebih bisa dipegang mana datanya? Ayo lebih akurat mana? Tunjukkan di dalam hadis Bang Nandar kalau rambut Nabi Muhammad berombak. Mana datanya? Itu. Terus jangan cocok logi di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Itu adalah dialog antara seorang perempuan dengan putri Yerusalem. Yonatan Nandar yang terhormat. Kejang-kejangan kan? Kejang-kejangan. Jadi kan tarik nafas, santai. Oke, sekarang saya bawakan datanya. Itu data dari hadis. Silakan Bang Yonatan Nandar bantah data saya dengan data dari Al-Quran Bang Nandar, karena saya bawa data hadis ya teman-teman. Oke, satu janji saya tadi ya, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-27 ya. Surat Al-Fat ayat yang ke-27 masih ada waktu. Kali kita bukakan data, minta tempo sedikit ya Bang Nandar ya. Surat Al-Fat ayat yang ke-27. Oke. Sungguh Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Ini loh Bang Nandar tertulis kebenaran mimpinya. Kalah PK, kalah debat, menangis ya kan, menangis. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Menangis Bang Yonatan Nandar malam ini ya. Saya bawa data hadis, tunjukkan yang lebih tinggi dari hadis. Oke ya, aku nggak habis pikir Bang Oki ya. Nabi Muhammad itu menyisir rambutnya ke tengah. Nabi Muhammad itu rambutnya terurai. Itu cara menyisir, bukan jenis rambutnya. Masa dia nggak bisa membedakan antara menyisir tengah, rambutnya terurai. Rambutnya terurai itu bukan jenis rambutnya, Oki. Sejak kapan saya menggunakan EA? Saya menggunakan kitab. Nih saya tunjukkan. Ya teman-teman, saya tunjukkan nih. Kata dia saya menggunakan EA katanya. Ini oke. Ini teman-teman saya tunjukkan dulu bukunya. Ini bukunya bisa dibeli di online shop. Dan saya juga jualan di akun Kandayona teman-teman ya. Nah ini teman-teman bukunya nih. Perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW. Ini adalah sirah Nabawi Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, di mana Nabi Muhammad rambutnya itu adalah bergelombang atau ikal. Kita lihat teman-teman ya. Ini hadisnya apa nih? Hadis Muslim. Apa di sini? Ali bin Abi Thalib berkata, menjelaskan tentang pribadi Rasulullah. Ya, perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berbadan lebar, rambutnya ikal, tidak keriting dan tidak lurus tuh. Tidak keriting dan tidak lurus, jeder. Loh, gimana sih? Kau bantah Nabi Muhammad menyisir rambutnya dengan rambut tengah. Itu bukan jenis rambut. Nabi Muhammad menguraikan rambutnya ke belakang. Lah, itu bukan jenis rambut. Yang baru saya jelaskan ini jenis rambut. Rambutnya itu tidak lurus, tidak keriting, tapi ikal. Kau ngerti ikal apa enggak? Berombak.
Masa begini saja nggak tahu? Kita bahas jenis rambutnya, yang dia bahas jenis nyisirnya. Memang Bang Oki, memang lawak-lawak Bang Oki dia. Kita tidak membahas jenis nyisirnya. Kita membahas tentang jenis rambutnya, bukan rambutnya dikepang, rambutnya disisir tengah, bukan itu. Bang Oki mempermasalahkan itu. Nandar berbicara tentang ke putri-putri Yerusalem, emang bener, tetapi siapa yang dibicarakan itu seorang laki-laki. Di mana datanya ini Ki? Kamu itu Ki. Makanya kenapa para pendeta ini, mohon maaf ya, para pendeta ini bodoh-bodoh loh, nggak bisa bahasa Ibrani. Nah, coba kalian cari ya, Hikomam Takim Pehula Mahmadim. Ya, sekarang saya tanya, coba cari orang Kristen atau orang Islam yang bisa bahasa Ibrani, ini menunjuk kepada laki-laki atau perempuan. Tidak, kau jawab kan? Coba Bambang Nursena kalau debat dengan saya pasti bubuk dia. Ah, Nandar Ibrani hafalan. Hei, saya ini belajar sama si Sueb. Mungkin teman-teman ada ya. Sueb itu satu kelas dengan saya. Dia itu tahu saya nih 3 tahun belajar sama Sueb di Mores Sapri Saleh. Banyak juga orang Kristen yang sama-sama belajar dengan ini. Makanya saya tanya, coba, kau bisa nggak menunjukkan kepada saya? Ini ini menunjuk kepada laki-laki atau kepada perempuan? Ya, nggak bisa jawab, Oki. Saya kasih tahu aja ya, ini menunjuk kepada seorang laki-laki. Bang, kalau seorang perempuan bagaimana? Kalau seorang perempuan namanya jot, kata tunjuknya itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim isaroh. Ada isim isaroh. Kalau isim isaroh dekat, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Sama dalam kaidah bahasa Ibrani juga demikian. Makanya saya tanya, jeh di situ mengacu kepada laki-laki atau perempuan? Jeh itu hanya mengacu kepada seorang laki-laki. Saya sudah menunjukkan bagaimana nabi saya tertulis di dalam kitabmu, Oki. Ini tertulis dalam kitabmu, Oki. Saya itu nggak ngarang loh. Ini saya orang hukum, gak mungkin saya ngarang. Ini ada tulisannya, The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad. Sekarang saya tanya, orang Israel mana yang hidup di zaman Yesus bernama Muhammad? Adakah seorang nabi yang bernama Muhammad kalau bukan Nabi Muhammad orang Arab? Nggak ada. Pertanyaan saya nggak pernah kau jawab. Sekarang saya tanya, di mana tertulis secara harfiah dan secara literal di dalam perjanjian lama tertulis Yesus Kristus? Di mana? Kalau saya ada Muhammad tertulis. Kau akui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, ada Muhammad tertulis dalam Alkitabmu. Kalah PK, menang debat tidak masalah. Oke, teman-teman. Oke, sabar. Oke, lihat waktunya. Lihat waktunya, berarti oke 10 menit, aku 5 menit. Oke, ya. Teman-teman siap. Berarti aku 10 menit kita ya. Diskus. Ya, Mau jadi kabur, Bang Oki ini mau kabur. Kok mau kabur kan waktunya? Oke, kok kabur gimana sih kesepakatannya gimana Oke. sih? Teman-teman. Sabar dulu, Oki. Sabar dulu, Ki. Jadi Oki 10 menit itu 5 menit menanggapi, 5 menit closing ya. Iya, tenang aja. Saya atur waktu saya 10 menit. Enak kali teman-teman. 10 menit kita diberikan waktu. Bang Yonatan Nandar memaksakan Kidung Agung 5 ayat 11 itu kepada Nabi Muhammad. Sudah saya sampaikan Bang Yonatan Nandar, ini adalah dialog antara seorang perempuan dengan putri-putri Yerusalem, tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Yonatan Nandar, oke. Di sini Bang Yonatan sampaikan rambutnya mengombak, di sini merujuknya kepada Nabi Muhammad. Kita lihat dulu ya teman-teman ya, ini ya rambutnya. Oke, kita buka teman-teman. Gini loh diskusinya loh. Noun-nya apa? Feminim. Jeder, selamat datang di kebenaran. Yonatan Nandar yang terhormat. Nah, terus kita buka lagi. Yang mengombak di sini Bang Yonatan Nandar. Kita lihat naunnya. Naunnya feminim. Ini loh, astaga Yonatan Nandar. Memang kalau masalah cocok logi, Yonatan Nandar lah ini yang the best. Kan saya bilang teman-teman, imannya sendiri aja dibantahnya. Itu ketika saya sampaikan apakah Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi? Oh, tidak pernah. Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Lalu seperti apa dengan ayat ini, Yonatan Nandar? Kenapa Anda terdiam 1000 bahasa? Sebentar.
Nih. Oke, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke 27. Sungguh Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya. Yonatan Nandar, jeder, selamat datang di kebenaran. Jangan kau bantah isi kitabmu sendiri, Bang Nandar. Ya, jangan dibantah. Masa isi kitabnya sendiri dibantah, teman-teman? Alah. Sungguh Bang Nandar nekat, ya kan, ketika isi kitabnya sendiri dibantahnya, teman-teman. Ya, benar-benar dibantahnya isi kitabnya. Nah, pertanyaan saya dari awal, Bang Nandar enggak sanggup menjawab. Dari awal saya bertanya, tunjukkan di dalam Alkitab secara eksplisit tertulis kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab. Tidak, Bang Nandar jawab juga. Tidak, Bang Yonatan Nandar jawab ya, teman-teman ya. Ini kita tunjukkan lagi ya, teman-teman, sebentar ya. Oke, sebentar kita buka dulu datanya, teman-teman, sebentar ya. Kita bukakan dulu datanya. Di dalam Yesaya 7 ayat ke-14. Nih, harusnya kita menunjukkan data ya, teman-teman ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Oke. Nih Bang Nandar. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu digenapinya di mana? Matius 1, sebentar ya. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus, Bang Yonatan Nandar. Jadi semua perjanjian lama, nubuatan itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah nabi dari Arab. Bang Yonatan Nandar, mohon maaf. Terus kalau saya buka misalnya di dalam Mika 5, sebentar ya teman-teman ya. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Sebentar ya, Mika 5 ayat 1 sampai 2 nih. Bang Nandar, tolong dibaca. Tetapi engkau hai Bethlehem, hal kecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Di mana ini digenapi? Di dalam Matius 2 ayat yang ke-1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, itu Nandar, kalau mau menubuatkan itu seperti itu. Dinubuatkannya ada, digenapinya ada. Jangan Bang Yonatan Nandar cocok logi. Ya. Ulangan 33 ayat 2 bilang di situ buat Nabi Muhammad, loh itu kedatangan Tuhan, Yonatan Nandar. Apakah Nabi Muhammad seorang Tuhan? Bang Nandar jawab setelah ini. Kidung Agung 5 ayat 16, itu dialog antara seorang perempuan dengan putri-putri Yerusalem, tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sebentar teman-teman ya. Waktu kita ya. Silakan diterima, jangan panik Bang Nandar, jangan panik. Ya. Ya, teman-teman. Jadi dari hasil diskusi ini teman-teman bisa mengambil kesimpulannya. Kalau tidak ada di dalam perjanjian lama menubuatkan nabi dari tanah Arab, Nandar tidak sanggup menunjukkan itu. Tidak ada satupun data yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami Bang Nandar. Jadi Bang Nandar tidak perlu cocok logi, ya. Tidak perlu cocok logi. Kalau di dalam perjanjian lama segala sesuatunya itu dinubuatkan untuk Tuhan Yesus. Seperti ayat yang saya bawakan, Yesaya 11 ayat yang ke-1. Dinubuatkan untuk Tuhan Yesus, digenapi di mana? Wahyu 22 ayat 16.
Yesaya 7 ayat 14 digenapi di mana? Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Mika 5 ayat 1 sampai 2 digenapi di mana? Matius 2 ayat 1. Daniel 9 ayat 25 digenapi di mana? Lukas 3 ayat 1, Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22. Jelas. Semua nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Tuhan Yesus, tidak pernah merujuk kepada nabi yang dari tanah Arab. Ya, jadi kalau Bang Nandar mau klaim-klaim, Bang Nandar harus bisa mematahkan data saya. Itu harus bisa patahkan data saya. Dari tadi tidak terbantahkan data saya. Bahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, Bang Nandar, itu juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 4 sampai 8 digenapi di mana? Yohanes 19 ayat 18. Itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus, bukan tentang kelahirannya aja. Bukan kematian dan kebangkitannya dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi segala sesuatu nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Tuhan Yesus, tidak pernah merujuk kepada nabi yang ada di tanah Arab. Ya, silakan Bang Nandar buktikan pakai data dan dalil 5 menit waktu terakhir Bang Nandar, di mana di dalam perjanjian lama seorang nabi itu akan muncul dari tanah Arab. Mana datanya? Secara eksplisit tidak ada. Kalau cocok logi, oh banyak data yang bisa dicocok logi Bang Nandar. Rambut berombak disama-samakan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Padahal di situ dialog antara perempuan dan putri Yerusalem. Jangan ya Bang Nandar ya. Tolong Bang Nandar jangan terlalu bercocok logi. Ya. Itu tidak perlu Bang Nandar mengutip-ngutip ayat Alkitab kami di dalam perjanjian lama untuk menubuatkan Nabi Muhammad, karena tidak ada di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab, nggak pernah Bang Nandar ya. Jadi Bang Nandar jangan terlalu pede ketika Bang Nandar tidak punya data dan dalil. Terima kasih Pak Tobias, Pak AMNJ dan yang lainnya, terima kasih banyak. Bang Temkil, terima kasih banyak ya. Gitu. Jadi teman-teman, jelas ya, perjanjian lama kita itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus, tidak ada menubuatkan nabi-nabi lain, apalagi yang berasal dari tanah Arab. Ya teman-teman ya, perjanjian lama cuma menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib. Dari nubuat kelahirannya, kebangkitannya, kematiannya, semua saya bisa jelaskan dari tadi. Itu. Ya, terima kasih untuk teman-teman sudah dukung dan support saya. Jadi satu pesan saya dengan Bang Nandar, jangan cocok logi di dalam Alkitab. Masih ada waktu 5 menit, kesempatan terakhir Bang Nandar. Tolong tunjukkan datanya secara eksplisit, tertulis kalau Nabi akan berasal dari tanah Arab. Ya, tolong Bang Nandar tunjukkan datanya. Jangan bawa Ulangan 33 ayat yang kedua, karena di situ kedatangan Tuhan, bukan kedatangan seorang nabi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support. Sekarang Nandar membuktikan lagi kalau Alkitab kita sempurna. Ya, bahkan Bang Nandar meminta perjanjian lama kita, meminjam ayat-ayat perjanjian lama kita untuk menubuatkan nabinya. Tetapi kita tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita cuma butuh Alkitab. Selamat datang di kebenaran, Bang Nandar. Ya, selamat datang di kebenaran. Dan di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan, di dalam Kejadian, dari Kejadian sampai dengan Wahyu mengajarkan kami untuk membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Silakan Bang Nandar, jangan kejang-kejang, santai. 5 menit waktunya digunakan dengan baik. Baik, saya gunakan dengan baik. Dengan nangis, sangat baik bahkan. Nangis. Loh, kok nangis. Kita mulai teman-teman ya. Oke, di mute. Dari tadi si Oki tidak pernah menunjukkan satu dalil pun bahwa di dalam perjanjian lama ada kata Yesus Kristus, nggak ada. Lalu yang kedua, dia berusaha membohongi saya, orang yang ngerti bahasa Ibrani. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat dalam bahasa Ibrani, Nandar itu perempuan, Nandar. Kenapa sih kamu kok gak jujur? Ini teman-teman ya. Coba tanya orang yang bisa bahasa Ibrani atau belajar bahasa Ibrani,
Di sini ada kata-kata roso ketem. Saya tanya nih, ini ada vav ya. Ini ada vav. Vav ini merujuk kepada siapa? Kepada laki-laki kah? Kepada perempuan? Bang Nandar, di sini nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Oke, kita lihat aja bubble hub ya. Kita lihat bubble hub. Ini bubble hub teman-teman ya. Ini Kidung Agung 5 ayat ke-11. Teman-teman kita lihat nih. Goal his head. His head kepalanya. Sekarang saya tanya, his itu kata ganti orang ketiga untuk laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan Bang Nandar, salah. Nih, saya tunjukkan. Teman-teman lihat ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini dalam bahasa Inggris nih. His miliknya laki-laki, her miliknya perempuan. Ini tertuju kepada laki-laki atau perempuan? His head. Ya, his lock. Ini untuk laki-laki. Makanya tadi di awal saya bertanya, Bang Oki, pendetamu mana yang bisa bahasa Ibrani? Lihat ke ayat ke-16. Ya, lihat ayat ke-16. Kan ini ada tuh. Di ayat ke-16 ini disebutkan begini. Ya, hikomam takim fehula Muhammadim zeh. Saya tanyakan, Bang Oki, zeh ini yang diterjemahkan oleh LAI sebagai demikian ini merujuk pada seorang laki-laki atau seorang perempuan? Ya, oke, kita lihat aja. Sekarang kita lihat di bubble hub-nya. Merujuk kepada laki-laki atau merujuk kepada perempuan? Teman-teman, apa nih? Siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau saya menunjukkan data, tidak usah dibuktikan dari orang Arab. Saya hanya ada pembuktian terbalik. Kalau bukan Nabi Muhammad dari orang Arab, lalu Muhammad yang mana yang dinubuatkan dalam Kidung Agung? Tidak ada nabi yang bernama Muhammad kecuali Muhammad nabi kami. Saya tidak gini loh ya. Tanpa Kidung Agung pun saya percaya kepada Nabi Muhammad. Cuma pernyataan dari LAI itu mendukung apa yang kami yakini. Kita teman-teman lihat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-146. Al-Baqarah ayat ke-146. Allah menyatakan apa di sini? Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Teman-teman lihat ya. Ini saya tunjukkan, oke. Ya. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Bayangkan, improvisasi dari Nabi Muhammad disebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini sungguh sangat jelas tertulis di dalam kitab mereka, di dalam website resmi mereka. Dibilang saya cocokologi. Ini Bang Oki, ini Alkitab Sabda, ini Yayasan Kristen Alkitab Sabda, LAI. Di sini tertulis dengan jelas nama nabi kami. Ini teman-teman dalam bahasa Ibraninya itu Hamad. Dalam bahasa Arabnya itu Ahmad. Ini tertulis dengan jelas. Saya boleh ya teman-teman ya. Masih bertanya di mana Muhammad katanya. Ya apa sih Oki ini? Niki lihat nih ya. The Arabic Hamidah means praise and the name siapa? Muhammad, bukan Yesus. Bukan Yesus di situ. Tergoncang Bang Oki. Saya haturkan terima kasih buat teman-teman semuanya dan saya haturkan terima kasih Bang Oki. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun segala hilaf dan kesalahan itu milik kita semua sebagai hamba-hambanya. Saya mohon maaf atas pernyataan saya apabila pernyataan dan pertanyaan saya menyinggung perasaan Bang Oki. Tetap santun di dalam berdiskusi. Siap, terima kasih Bang Ya, Nandar oke. sudah membuktikan kalau Sama-sama. Alkitab itu sempurna. Ya, terima kasih ya. Semakin membuktikan itu. Oke, terima kasih, Aduh, Bang justru Nandar. Alkitab Selamat membuktikan malam. ada Nabi Muhammad. Jeder, oke. Ayo, tadi itu jelas loh. Dia gak terima Besok ya. kita Oke, lanjut ya. oke. Oke. Besok siap. kita lanjut. Yo. Oke, dengan tema-tema Ya. lainnya ya. Yuk, siap. Iya, boleh.
Padahal, aduh, ini apa ini? Sangat jelas itu loh. The Arabic Hamidah mean Christ and the name Muhammad. Siapa kalau bukan Muhammad? Muhammad mana yang dimaksud di sini? Ah, itu mah orang Islam, Bang. Orang Islam. Ini website resmi dari Kristen. Kita buka, teman-teman ya. Ini YLSA, kita buka. Ini bener nggak orang Islam? Ini apa nih sini? Yayasan Lembaga Sabda. Mana? Nih. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen non-profit, bukan yayasan Islam. Emang yayasan itu apa, Bang? Yayasan itu adalah suatu badan hukum yang terdaftar dan tercatat di negara, di Kemenkumham. Kok saya dibilang Nandar ngais-ngais? Bukan ngais-ngais, saya hanya menunjukkan fakta yang ada. Nandar, Nabi Muhammad itu rambutnya disisir tengah. Nabi Muhammad rambutnya terurai ke belakang. Itu bukan. Aduh, Nandar, Nabi Muhammad itu rambutnya bukan berombak, tapi rambutnya disisir tengah, rambutnya terurai ke belakang. Itu cara menyisir. Orang disisir ada yang sisirnya ke depan, ada sisirnya yang tengah gitu kan. Itu jenis menyisir. Kalau rambutnya ada yang keikal, ada yang lurus, ada yang berombak. Nabi Muhammad rambutnya berombak. Nandar, di mana Nabi Muhammad rambutnya